Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan, jarang ustadz atau kiai yang menyampaikan hal ini, yaitu makna sakinah, mawaddah, warahmah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang jarang dibahas. Baik, pertama, sakinah itu jamaah artinya adalah ketenangan. Sedangkan mawaddah itu menurut Ibnu Abbas, ahli tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas ini ahli tafsir Al-Quran, sahabat Nabi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerjemahkan mawaddah itu adalah jima', yaitu berhubungan suami istri. Ingat ya, suami istri artinya halal ya, bukan yang di luar nikah, itu jima'. Kemudian warahmah. Warahmah diartikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai al-aulad, anak-anak. Jadi kalau pengen datang ketenangan harus ada jima' dan anak sebenarnya. Ketenangan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian, ada jima', ada anak. Mustahil sebuah keluarga jima' disepelekan, anak disepelekan, kemudian timbul sakinah. Mustahil. Oleh karenanya jamaah, kalau ingin keluarga harmonis, bahagia, damai, tentang, jangan main-main terhadap jima' dan al-aulad. Mawaddah warahmah, Allah yang bilang sendiri. Makanya jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf para jomblo, baik jomblowati maupun jomblowan, mohon maaf lahir batin. Selama masih jomblo, pasti galau, pasti gelisah. Galaunya hilang, gelisahnya hilang, manakala jomblowan dan jomblowati sudah menikah. Pasti. Ini janji Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Janji Allah ya, bukan janji ustadz. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 20, 21, 22. Kita sampaikan 20 dan 21 aja ya. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, Allah menciptakan kamu wahai laki-laki dari tanah. Jamaah tahu kan tanah? Dari mana tanah? Dari bumi. Dari bumi tanah. Kemudian kamu menjadi manusia, tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut keterangan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 20 ini, laki-laki itu tercipta dari tanah. Lalu kalau wanita dari mana? Allah jelasin lagi dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Katanya Allah, di antara tanda-tanda atau kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kamu wahai wanita dari jenismu sendiri. Maksudnya dari golongan manusia, bukan dari golongan yang lain. Dan maksudnya lagi bahwa manusia tercipta dari sperma. Manusia tercipta dari sperma laki-laki. Wanita tercipta dari sperma laki-laki. Wanita tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi wanita itu diciptakan dari laki-laki jamaah. Oleh karenanya, ketika laki-laki bertemu dengan wanita yang diikat dengan ikatan halal, itu pernikahan, datang ketenangan. Yang tadinya galau, yang tadinya gelisah, jadi tenang dan senang bahagia. Dan ketika sudah melakukan jima', hubungan suami istri, laki-laki biasanya apa yang dirasakan? Enak, tenang, play, langsung tidur. Ya, kan saking enaknya jima'. Ya kan? Karena apa? Ada bagian laki-laki yang terdapat di tubuh wanita. Ibu-ibu, mohon maaf ya, ada bagian laki-laki, kepunyaan laki-laki yang ada
di tubuh wanita. Apa itu kemaluannya? Mohon maaf, memang ini kenyataan. Kemaluannya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila suami mau berhubungan, suami istri, kemudian istrinya menolak, tidak mau, maka Allah dan malaikat akan melaknatnya, akan mengutuknya. Kenapa? Karena kemaluan yang ada pada tubuh wanita itu milik laki-laki hakikatnya. Jadi kalau laki-laki atau suami ya, mohon maaf ya, suami ya, itu memintanya harus dikasih. Kalau tidak zalim. Dan dalam hadis, ya kalau ditolak, kalau nggak mau, maka akan dikutuk oleh Allah dan para malaikat. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Makna yang sesungguhnya terkait sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan oleh Allah, setelah itu terjadi hubungan suami istri, apa komentar pertama kali yang dilontarkan oleh Ibunda Hawa? Kata Ibunda Hawa begini, yang barusan kita lakuin apa namanya? Enak juga gitu. Nabi Adam menjawab, hadza jima'. Yang baru saja kita lakukan itu namanya jima'. Jadi jamaah, mohon maaf, jangan dibilang apa ya, ada orang bilang kok nikah nafsu gitu, kok nikah syahwat, kok nikah biologis gitu. Ya memang begitu nikah jamaah. Salah satu tujuan nikah itu begitu, menyalurkan syahwat kepada yang halal. Jadi orang yang normal, laki-laki normal, wanita normal itu pasti ya arahnya ke sana. Jadi jangan disangka, jangan bilang begini, kok nikah begitu sih? Tujuannya syahwat, tujuannya menyalurkan syahwat. Emang seperti itu jamaah. Kan yang penting halal, disalurkannya yang halal. Yang nggak boleh, yang haram itu di luar pernikahan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi halal ya melakukan hal itu. Lalu bagaimana nanti Ustadz kalau sudah tua renta, sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek? Nanti sudah bosan Ustadz cintanya, biologisnya sudah menurun, syahwatnya sudah menurun, tidur saling membelakangi. Ingat jamaah, memang syahwat itu akan berkurang seiring dengan usia kita yang sudah menua atau bertambah tua. Tapi ingat, kita punya kontrak pertama loh. Apa? Kontrak pertamanya akad nikah. Coba, isi kontrak apa? Tanggung jawab diantaranya, ya kan? Artinya selama ada tanggung jawab, cinta akan kekal abadi sampai maut memisahkannya. Begitu jamaah. Asal ada tanggung jawab, maka akan terus abadi, langgeng percintaannya. Walaupun secara syahwat sudah menurun, tapi karena ada tanggung jawab, ada kontrak pertama yaitu akad nikah, dia akan tetap bersama dan menyayangi satu sama lain. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan saling mempergauli dengan cara yang baik. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.